Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi pemirsa kita telah mendengarkan bagaimana Ustadz Rustandi menyampaikan. Ketika seorang muslim mempunyai harapan, itu artinya dia mempunyai optimisme. Namun bagaimanakah ketika harapan itu tidak sesuai kenyataan? Nah, dari sinilah kita diminta untuk bersabar dan untuk meyakini bahwa Allah yaitu mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Nah, selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Saya muliakan, saya hormati guru-guru kita, Masya Allah, Ustadz A.A. Rustandi, ya Ustadz Fatih Rishad, Masya Allah. Semua guru-guru kita ini super ganteng, betul tidak? Ya Masya Allah. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Setiap jiwa manusia pasti memiliki keinginan. Betul ya? Kita semua punya keinginan toh? Ada semua keinginan tak? Iya, semua. Yang belum menikah punya keinginan segera menikah. Yang belum punya anak punya keinginan mau punya anak. Yang banyak utang punya keinginan? Punya keinginan? Wah, gede banget kalau masalah utang. Ya. Mungkin ibu-ibu banyak utang. Ya. Bapak-bapak, setiap kita punya keinginan. Hanya yang perlu kita yakini sebagai orang yang beriman, Rasulullah telah menyatakan, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan, tapi keinginan Allah yang berlaku dalam hidup kita. Betul tidak? Iya. Ada keinginannya tuh. Ya Bapak ada keinginan tak? Ada semua. Tapi yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keinginan kita, harapan kita, kemauan kita bertentangan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita harus menjadi kecewa? Apakah kita harus menjadi lantas putus asa? Tidak, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Seharusnya kita menghadapi apa yang menjadi keinginan kita ketika bertentangan dengan apa yang terjadi sebagai realita dalam kehidupan kita. Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, menguatkan keridhaan dalam hati kita. Seperti ayat yang dibacakan tadi di dalam suratul Baqarah, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang ada sesuatu yang sangat kita tidak sukai, sangat kita tidak mau, itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi justru itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang sangat kita tidak sukai atau kita sangat sukai, kita sangat mau mencapai sesuatu itu. Kita sangat ingin memiliki sesuatu itu. Tapi kemungkinan menurut Allah hal itu belum tentu baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maka kuatkan keridhaan dalam hati kita bahwa apapun yang menimpa di dalam hidup kita, itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua dengan takdir-takdirnya. Bagaimana mungkin kita merasa hamba Allah? Bagaimana mungkin kita merasa ini adalah
Orang yang taat kepada Allah. Sedangkan kita tidak ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Wajar nggak begitu? Bu, wajarkah kah begitu? Wajar? Nggak wajar. Tidak wajar Bapak Ibu. Kita ini merasa hamba Allah. Tapi tidak ridho atas ketetapan Allah. Hamba apaan itu? Betul tidak? Iya. Mungkin kita menginginkan agar kita punya suami kaya. Tiba-tiba dikasih suami. Mungkin kita menginginkan punya anak yang soleh. Pengennya anaknya jadi ustadz. Tiba-tiba anaknya jadi polisi. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi tahu-tahunya ternyata orang tuanya di kemudian hari banyak masalah. Anaknya menyelesaikan masalah itu. Dan baru terungkap bahwa ini adalah hikmah. Kenapa saya mau anakku jadi ustadz, tiba-tiba kok jadi polisi. Artinya apa? Apa yang menimpa di dalam hidup tak? Apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita? Ridholah terhadap ketetapan Allah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, suratul Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajahahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Ini sikap kita yang kedua. Serahkan. Serahkan kepada Allah. Bala man aslama wajahahu lillah. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Wahuwa muhsinun. Kemudian dia ikuti dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi bukan sekedar pasrah. Tapi ada ikhtiar kebaikan. Apa ikhtiar kebaikan? Contoh. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya. Tapi hidup kita kerja banting tulang, gak kaya-kaya. Apakah kita harus berhenti bekerja? Tidak, terus ikhtiar. Terus berdoa. Terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wahuwa muhsinun. Kita mengikuti kepasrahan kita kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan. Apa efeknya? Kita mendapatkan falahu ajruhu inda rabbi. Kita mendapat pahala dari Allah. Jadi jangan kita mengira kita kerja sawah, kita kerja rumah, ibu-ibu layanin suami dengan baik. Bikin suami senang. Bu, kok ngelotot begini? Bikin suami. Wah, bapak-bapak bikin istri. Ya. Bagaimana cara bikin istri senang? Banyakin uang. Tuh, dengar Pak. Dengar itu. Banyakan ki uang belanjanya istri tak. Itu cara membuat istri tak senang. Bu, iza nazar tasarratkah. Kalau engkau ditatap oleh suamimu, engkau harus banyak tersenyum. Begitu ya Bu? Begitu ya Pak? Bapak-bapak begini. Kenapa ketika istrinya menatap seperti malaikat maut sudah datang? Iya Bu. Kalau mau mendapatkan suami yang baik, ya kan tentunya harus melayani suami dengan baik. Ketika ditatap senyum, ketika diperintah idza amarta ata'atka. Ketika diperintah engkau harus taat. Begitu juga suami berikan nafkah yang baik kepada istri. Ya, melayani istri dengan baik. Memberikan uang belanja yang langsung aja banyak. Ya, itu. Nah, dengan amalan-amalan yang seperti ini, itu ketika apa yang menjadi harapan kita tidak terpenuhi, tapi kita terus berikhtiar yang baik-baik, wahuwa muhsinun, kita tetap berikhtiar yang baik-baik, maka Allah akan memberikan falahu ajruhu inda rabbi. Yang kita dapat di situ adalah curahan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita mengira bahwa kalau kita ini berbuat baik, ya, yang terjadi kan tetap apa yang menjadi keinginan Allah. Seakan-akan kita hanya pasrah saja. Jangan Ki. Tapi kita harus mengikuti dengan terus berbuat baik. Karena di situ ada nilai pahala yang besar. Kemudian apa yang dilakukan yang ketiga?
Yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus prasangka baik kepada Allah. Bu, Bu, kalau umpamanya Bu, kita ini udah kerja, udah berbuat baik, udah jujur sama suami, tapi suami masih nggak percaya, ibu senang apa tidak? Nggak senang. Kenapa nggak senang? Kenapa? Karena nggak dipercaya. Akan tetapi ibu meskipun tidak dipercaya, terus prasangka baik kepada Allah. Ya Allah, saya sudah jujur, tapi masih saja tidak dipercaya. Maka yakinlah ada hal yang terbaik yang Allah simpang untuk kita sebagai hikmah untuk kita. Itulah keyakinan orang yang beriman, karena Allah pasti memberikan sesuatu yang baik. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi ketakutan. Pasti terbaik yang Allah berikan bila kita terus berada dalam niat yang baik, prasangka yang baik, mengharap hanya kepada Allah sehingga tidak ada rasa kecewa bagi kita. Mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ji. Waduh, dengan khas logat Makassarnya ini, Ustadz Asmar Lambo jauh-jauh dari Makassar. Seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, menjadi motivasi dan juga sekaligus menjadi perenungan bagi kita semuanya, bahwa ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan kita perlu meyakini bahwa bisa jadi sesuatu yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Allah. Begitu sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang buruk bagi kita itu belum tentu buruk bagi Allah. Nah, kita kembali pada keyakinan bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Nah, kita akan mendengarkan tausiah di segmen berikutnya. Ada Ustadz Fatih Risyad yang sudah siap akan memberikan tausiah. Namun seperti biasa, Luwak White Coffee sudah siap-siap berbagi berkah bersama para jamaah di sini semuanya. Ada Ustadz Jufri yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Madep sini. Oke. Nah, jamaah sekalian, kali ini Luwak White Coffee akan kembali berbagi berkah dengan memberikan sebuah pertanyaan, dan bagi jamaah siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Pastinya dipotong pajak dong ya. Nah, pertanyaannya tolong disimak dan didengarkan. Saya tadi membacakan sebuah ayat, potongan ayat, termasuk Ustadz tadi juga potongan ayat. Saya pancing sedikit ayatnya dan sebutkan surat dan ayat berapa. Yang bisa langsung ngacung. Oke, belum, semangat banget ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potongnya sedikit aja. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, al-ayah. Si teteh ini dari tadi udah ngangkat duluan ya. Iya, boleh. Silakan Kak, masuk sini. Udah duluan, mangga. Oke, mic-nya Kak. Oke Kak, nama dari mana? Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kak? Perkenalkan, nama saya Dila. Nila, dari mana Kak Nila? Dari Cilandak. Temennya Lele, bukan? Bukan. Oh, bukan. Iya. Kak, pertanyaan saya tadi saya sudah sampaikan. Pertanyaannya surat apa dan ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab Pak Ustadz. Udah saya izinin. Al-Baqarah ayat 126. Oke, betul. Betul banget itu. Hadiahnya 1 juta rupiah. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Iya, Pak. Dipotong pajak. Ini dia. Nih. Oke, silahkan Kanila. Iya. Ya, sama-sama. Itu aja hadiahnya Kak, segitu ya. Nanti dipotong pajak ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jawabannya benar. Dan baik pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Damai Indonesiaku.